memang jadi kami melihat beberapa lokasi di tahun yang sebelumnya ini sampah masih perlu kita kelola dengan lebih baik lagi begitu ya. Meskipun sudah ada beberapa fasilitas di situ. SMK ini tempat lahirnya generasi-generasi penerus yang harapannya nanti akan melanjutkan generasi yang sudah seperti kami begitu ya. Ini nanti akan menjadi pemelihara bumi begitu yang sekarang ini sudah semakin mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kami dari Media NASA Channel SMK Negeri 1 Nanggulan kedatangan tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan, yang pertama Dr. Nafis Kuryati STP AGR itu apa Bu ini? Master of Agriculture. Oh ya, seperti itu. Yang kedua, Bapak Muhammad Prasetya Kurniawan STP MSc. Selamat pagi Pak Iwan. Dan yang ketiga ini anak saya tercinta ini Mbak Asna, ini Ketua OSIS SMK Negeri 1 Nanggulan. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan nanti saya akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan penataan lingkungan di SMK Negeri 1 Nanggulan. Kita tahu bahwa saat ini yang namanya sampah itu sudah menjadi masalah yang luar biasa, sehingga kita mencoba untuk bagaimana menata lingkungan yang nantinya menjadi lingkungan yang nyaman, indah, sehat ya, sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak juga akan bisa lebih katakanlah bergairah dalam belajar. Dan saya yakin dengan penataan lingkungan fisik maupun yang non fisik itu pasti akan ada kontribusi terhadap kualitas pendidikan kita. Untuk itu yang pertama saya Bu Nafis. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Nafis ya sudah sampai di SMK Negeri 1 Nanggulan. Ini Bu Nafis dan Pak Iwan ini dari keduanya dari UGM ya. Teknologi Industri Pertanian, Pak. Di Teknologi Industri Pertanian ya. Luar biasa bisa mengundang kedua narasumber. Bu Nafis yang sebenarnya kerjasama kita sudah lama ya, 2 tahun sudah hampir 2 tahun begitu, dan tentu Bu Nafis juga hafal dan selalu mendampingi kami ya, khususnya di dalam penataan lingkungan. Sampai saat ini Bu Nafis, kira-kira untuk lingkungan di SMK Negeri 1 Nanggulan kira-kira sudah sampai apa istilahnya, perkembangannya seperti apa begitu. Monggo Bu Nafis, silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Sukirno, ini Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa ini ya. Luar biasa, kami mengenal beliau juga sudah cukup lama begitu ya, dan ini sudah seperti rumah kami juga ini di SMK Negeri 1 Nanggulan. Ya, jadi kami bekerja sama dengan SMK Nanggulan, SMK Negeri 1 Nanggulan ini dalam satu program yang dikenal dengan Education Sustainable Development, jadi atau pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan. Ini memang diharapkan terkait dengan pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, yang ini juga sudah menjadi PR kita bersama. Dan dalam program ini kami bersama teman-teman, ada Pak Iwan juga di sini yang bisa hadir, bersama-sama dengan SMK Negeri 1 Nanggulan. Jadi bagaimana mengupayakan salah satunya tadi menjadikan lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang nyaman. Meskipun ini saya rasa juga tidak bisa dalam waktu yang singkat, sehari 2 hari langsung jadi bagus begitu Pak. Ini karena ini perubahan mindset, ini makanya butuh waktu yang cukup panjang, tapi harapannya juga tidak
panjang sekali begitu, sehingga pencapaian SDGs ini juga bisa segera kita dapat bersama begitu. Jadi di tahun yang lalu Pak, ini kami awal pertama kali masuk diajak ke sini keliling di sekolah begitu ya, dari ujung sampai ujung. Jadi Pak Kirno itu membawa kami berkeliling tour begitu ya, tour ini dari ujung ke ujung. Memang sudah fasilitasnya sudah cukup banyak, kemudian juga layoutingnya bagaimana supaya itu juga sudah bagus, sehingga kami juga bisa melihat dengan mudah dan jelas begitu ya, bagaimana pembagian dari lokasi-lokasi untuk pembelajaran adik-adik, termasuk yang di belakang ya Pak, itu ada ternak gitu ya, ada juga pengolahan komposnya di situ juga sudah terintegrasi. Meskipun di awal pertama kali kami ke sini, ini juga menjadi catatan kami Pak, ini kira-kira nanti program supaya programnya ini juga match dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini kami catat begitu diajak jalan-jalan itu kami juga nyatet Pak. Kami juga nyatet begitu. Ya, terima kasih banyak. Begitu, sehingga programnya ini bisa juga sinergi dan sesuai yang menjadi kebutuhan. Dan ini selain dari tadi ya SDGs ini terkait dengan sampah Pak, memang jadi kami melihat beberapa lokasi di tahun yang sebelumnya ini sampah masih perlu kita kelola dengan lebih baik lagi begitu ya. Meskipun sudah ada beberapa fasilitas di situ. Dan alhamdulillahnya lagi ini terkait dengan sampah yang sudah menjadi tadi sepakat dengan Pak Kepala Sekolah Pak Kirno bahwa ini menjadi hal yang sangat, istilahnya Mas Iwan mungkin kritis tadi ya, kritis dan harus kita sikapi dengan cepat karena memang darurat sampah ini yang luar biasa. Dan kali ini kita bertemu dengan adik-adik yang nantinya memang akan mengelola sampah, dan ini harapannya bekerja sama dengan kami ini sampah itu bisa dikelola dengan baik begitu ya, dengan baik. Tadi Mbak Hasna dan dengan teman-teman ini juga sudah berkomitmen begitu ya, berkomitmen untuk mengelola sampah ini dengan baik, dengan ternyata sudah ada penata kelolaannya begitu, sudah ada bank sampahnya. Nah ini yang luar biasa, yang mungkin tidak semua sekolah itu punya begitu ya, punya ke situ. Meskipun ini nanti saya rasa tadi juga ini masih embrio begitu ya, masih embrio. Yang ini meskipun embrio ini nanti harapannya bisa berundung kayak bola salju begitu, lama-lama menjadi besar dan berdampak ke luas kemana-mana. Karena ini SMK ini tempat lahirnya generasi-generasi penerus yang harapannya nanti akan melanjutkan generasi yang sudah seperti kami begitu ya. Ini nanti akan menjadi pemelihara bumi begitu, yang sekarang ini sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga sudah banyak nih Pak ini fasilitas dari tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang ini itu sudah banyak sekali kemajuannya. Sehingga saya masuk yang tahun kedua ini masuk ke sekolah, kayak ini sekolahnya nyaman nih, bocah-bocah mesti dorang kembali. Iya, mesti nyaman sekali. Saya tanyakan ini ke Mbak. Saya sebagai tamu begitu ya, masuk itu kok ya anyes begitu ya, anyes itu. Dan juga mungkin meskipun ada beberapa yang mesti nanti perlu kita perbaiki lagi, kita kembangkan lagi. Tetapi Pak, respon kami begitu masuk itu di tahun kedua kok sudah beda, sudah banyak bangunan-bangunannya juga ini yang pastinya itu fasilitas yang akan mendukung pembelajaran adik-adik. Kalau nyaman ini pastinya produktivitas juga tinggi, belajarnya juga lebih semangat gitu ya. Ya, itu Pak tanggapan dari kami itu 2 tahun Pak kami bisa dari luar menilai. Terima kasih banyak Bu Nawis, luar biasa apa yang telah diberikan oleh Bu Nawis dan Pak Iwan dari UGM, karena memang kerjasama dengan SMK NASA itu memang sudah agak ya lama lah begitu, sudah beberapa program. Yang kemarin itu program tentang sampah ya, SDGs dulu. SDGs ya, pertama SDGs yang katanya dengan lingkungan khususnya yang pengelolaan sampah dan air gitu. Kemudian ini yang barangkali yang perkembangan sekarang ini tadi memang sudah Gunawan sudah ikut juga dalam diskusi tadi sebelum ini katanya dengan kesiapan dari tim kami yaitu sudah terbentuk ya semacam
tim bank sampah begitu ya, tim bank sampah. Untuk itu kepada Pak Iwan saya ingin mendapatkan masukan yang kaitannya dengan bagaimana sebenarnya nanti optimalisasi untuk tim bank sampah ini, karena supaya nanti sebagai bekal anak-anak kami supaya nanti di dalam pengelolaan mungkin pengumpulan kemudian pemilihan dan sebagainya itu supaya nanti anak-anak kami juga clear dan kami insya Allah nanti tentu akan menindaklanjuti ke depan gitu ya. Mungkin Pak Iwan masukannya silakan. Ya, matur nuwun Pak Kirno Bunafis di Hasna. Sangat luar biasa sekali fasilitas infrastruktur yang ada di Enasa ini. Nah, jadi kalau ada fasilitas sudah cukup bagus, ada lingkungan yang sudah cukup memadai, yang terpenting adalah nanti tim bank sampah paling tidak itu punya 6 poin utama yang harus dilakukan. 6. Di 1, pengetahuan terkait dengan tata kelola sampah itu harus ada dan harus sinkron dengan yang dipelajari di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu peningkatan skill, keahlian, ya, kemampuan kinestetik, carane piye nglumpuk, carane piye milah pilih, ya, termasuk juga cara menimbang, cara memisahkan ini yang limbah B3 maupun yang tidak, itu juga perlu latihan. Jadi tidak hanya pengetahuan. Nah, harapannya kalau pengetahuan sudah, keahlian sudah, yang ketiga itu adalah kesadarannya harusnya sudah meningkat. Tidak hanya kesadaran secara pribadi, tapi kesadaran lingkungan, teman-teman, seperti itu. Yang keempat, sudah tahu, punya skill, sudah ada kesadaran, dokumentasikan dong, foto, video. Sekarang sudah banyak media sosial bisa digunakan untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan Anda. Bikin dengan bahasa yang menarik. Tujuannya apa? Yang kelima, mengajak. Iya kan? Kalau sudah baik, sudah terdokumentasi, sudah ada publikasinya, kita ajak. Nah, yang keenam, ini yang terpenting, kalau sudah diajak, bikin komunitas baru untuk menyebarkan kebaikan yang lebih luas. Saya kira itu Pak, 6 hal utama untuk mengoptimalkan sistem yang sudah jadi ini. Harapannya mungkin tidak hanya 2 tahun, ke depannya kita bisa saling mengisi. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan sudah memberikan masukan. Ada paling tidak ada 6 yang bagaimana mengoptimalkan dari tim yang sudah bentuk. Saya ingin kepada saya di Asma untuk tadi yang disampaikan Pak Iwan misalnya, Bu Nafis sudah bisa kemudian ditangkap atau dipahami begitu. Nah, kemudian langkah-langkah coba nanti sampaikan langkah-langkah ke depan itu mau seperti apa untuk supaya dari kalian itu punya kontribusi begitu. Dan yang paling pokok adalah kesadaran ya dari kalian, teman-teman kalian untuk juga bisa paling tidak ikut punya kontribusi dalam hal yaitu pengelolaan sampah. Coba disampaikan. Tadi ada 6 ya, ada 6 ya, tata kelola, kemudian peningkatan skillnya, kesadaran, dan dokumentasi. Juga mengajak kepada yang lain dan juga sebarluaskan dengan networking ya, kerjasama ini bisa membantu gitu. Networking ada jaringan. Terus ya alhamdulillah semuanya bisa diajak untuk bekerja sama. Alhamdulillah bisa. Ya, saya harus tidak sapa, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, ini hanya sambil mungkin biar tidak tekan saja. Mau bertanya mungkin ke Bu Nafis atau Pak Iwan sebagai narasumber? Belum ada. Saya yang bertanya. Silakan Bu Nafis. Ya, silakan. Ya, teman-teman punya mimpi apa nih? Kedepannya ya harapan kami untuk bank sampah ini kami bisa mengajak teman-teman kami bisa lebih mengetahui bagaimana cara pengolahan sampah itu yang baik dan benar itu gimana gitu loh Pak. Terus kita adakan tadi kata Pak Iwan ya, Pak Iwan, kita mengajak teman-teman
menggunakan media sosial tadi, terus biar semuanya pada tahu gimana sih cara kita SMK Negeri 1 Nanggulan selain sekolah yang unggul, ternyata lingkungannya bersih, nyaman juga, ya seperti itu Pak. Iya. Pak Iwan masih ada yang disampaikan? Segera saja kami tunggu tindak lanjutnya. Oke. Saya akan subscribe, saya akan follow nanti. Ya, nanti kita tunggu juga perkembangannya ya Pak Iwan ya. Nanti kita undang atau Pak Iwan Gunawi silakan sewaktu-waktu. Pokoknya kita selalu open untuk bisa datang di SMK Ya, demikian para pemerintah sekalian, bintang-bintang kita yaitu dengan narasumber yang luar biasa dari UGM, yaitu Bu Nafis dan Pak Iwan terkait dengan pengelolaan sampah dan air di SMK Negeri 1 Nanggulan. Saya berharap bahwa untuk diskusi bincang-bincang kita pada pagi hari ini nanti juga akan memberikan manfaat kepada para pemirsa dan juga terutama warga SMK Negeri 1 Nanggulan. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan, Bu Nafis. Sami-sami Pak. Ya, sama-sama. dan ya. Oke, para pemirsa, akan kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada diskusi atau nanti pada sesi kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.